warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sahibul hajat Bapak Dr. Taufan Lutfi, keluarga besar, dan sama-sama kita hormati hadir bersama kita Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji SM Prananda Putra Sohe, Bapak Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji Radi Wijaya, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji Saiful Hadi WA, dan kami hormati seluruh keluarga besar yang hadir, dari kedua anak yang dicukur dan seluruh tamu undangan. Semoga kita semua selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini tidak banyak yang dapat kami sampaikan, karena kami juga nanti mohon izin untuk meninggalkan lokasi karena ada kegiatan berikutnya, dan mau balik dusun dijadwalkan ini. Cuma karena ada undangan beliau datang dulu, jadi mungkin karena harus setengah 4 berangkat, jadi tidak akan lama, hanya menyampaikan beberapa pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini dalam surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'alamu annama awladukum wa awladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, dan sesungguhnya di sisi Allah terdapat pahala yang sangat besar. Apa itu fitnah? Fitnah itu beda dengan fitnah dalam bahasa kita ya. Ini orang sering salah bahasa Arab tapi dipakai dalam konteks bahasa Indonesia. Kalau fitnah bahasa Indonesia itu nuduh, orang tak melakukan sesuatu kita katakan melakukan, itu fitnah namanya. Kalau fitnah dalam bahasa Arab itu ada 2 makna. Satu ujian, yang kedua musibah. Fitnah itu adalah satu bencana, malapetaka, itu disebut sebagai fitnah. Jadi sering keliru, ada yang mengatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan untuk menunjukkan orang yang memfitnah. Bukan fitnah itu yang dimaksud. Yang al-fitnah itu asyaddu minal qatl, fitnah lebih kejam dari pembunuhan itu fitnah artinya menimbulkan bahaya, menimbulkan malapetaka. Konteksnya itu orang yang menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencegah orang dari jalan Allah itu disebut menimbulkan fitnah, dan itu lebih parah bahayanya dibanding dibunuh langsung wong itu. Lebih besar bahayanya menghalangi orang dari jalan Allah dibanding wong itu dibunuh. Kalau wong itu dibunuh baca masuk surga dia. Dihalang-halangi dari jalan Allah baca masuk neraka, itu lebih parah fitnah dibanding bunuh. Bukan fitnah yang nuduh, fitnah itu berdosa juga tapi lainnya. Nah, ini dalam ayat ini, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah imtihan wa ikhtibar, ujian. Ujian apa? Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ujian satu, syukur atau tidak. Kita diuji, dikasih anak, kita bersyukur atau tidak. Karena tidak semua orang. Ada yang tidak dikasih, ada yang dikasih sikoh, ada yang dikasih buah. Dokter-dokter alhamdulillah banyak, tidak kalah. Kami 4 buah. Jangan-jangan jadi nambah lagi. Ini bersyukur atau tidak, itu ujian pertamanya itu adalah bersyukur atau tidak. Kenapa bersyukur atau tidak? Karena anak itu adalah bagian dari zinatul hayatid dunia, perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan itu artinya sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah dipandang. Artinya semua orang itu kepengen.
Semua orang kepengen punya perhiasan, semua orang ingin tampil tanpa menyenangkan. Nah, zinatul hayatid dunia itu banyak. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Manusia itu senangnya satu punya istri, dua punya anak, tiga punya duit banyak. Wal qanatiril muqantaratu duit banyak, minadh dhahab wal fiddah, emas dan perak. Kalau duit dulu emas dan perak, duit zaman Nabi itu, dinar dengan dirham. Kemudian apa lagi? Wal khailil musawwamah, punya kuda-kuda bagus, kuda pilihan untuk kendaraan. Jadi manusiawi, senang punya pasangan hidup, senang punya anak, senang punya harta banyak, senang punya kendaraan bagus. Wal an'am, punya ternak, wal harth, punya kebun. Itu naluri manusia. Dan itu kalau kita dikasih, alhamdulillah bersyukur. Tidak dikasih, sabar. Kenapa? Karena ada yang jauh lebih baik dari itu. Apa yang lebih baik dari itu? Dalam ayat berikutnya, qul a'udzubikum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw wa 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada yang lebih baik dari itu, yaitu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu masuk surga nanti. Itu jauh lebih baik dari semua perhiasan kehidupan dunia. Tapi kalau kita dikasih, itu adalah ujian. Ujian bersyukur atau tidak. Ini satu kata Ibnu Katsir. Fitnah itu satu, kita dikasih itu syukur atau tidak. Maka kita sebagai orang yang mau lulus ujian wajib bersyukur. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, fitnah ini ujiannya apa? Ujian apakah kita taat kepada Allah atau tidak dalam urusan anak itu. Karena kita ini dikasih anak bukan sekedar dikasih saja, tapi ada aturan-aturan kemana harus diarahkan anak ini, mau dibawa kemana, itu tanggung jawab kita yang sudah dibuat aturannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita taat atau tidak dengan aturan itu. Kalau taat berarti lulus ujian, tidak taat, tidak nurut kehendak kita baik, berarti tidak lulus ujian. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Katsir, ujian apa? Ujian apakah setelah dikasih anak kita ini semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh karena disibukkan oleh harta dan anak-anak tadi. Jadi ujiannya itu dua macam. Satu, syukur apa tidak. Dua, kita taat apa tidak kepada Allah dalam urusan harta dan anak ini. Yang ketiga, kita semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh karena disibukkan oleh anak. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ayat ini wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah itu didahului oleh ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhumullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Itu ayat sebelumnya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian khianat kepada Allah, jangan khianat kepada Rasulnya, jangan khianat kepada amanah yang diberikan kepada kalian sementara kalian tahu bahwa itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jangan khianat. Lalu disambung wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Apa korelasinya, apa hubungannya masalah khianat dengan harta dan anak? Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, para ulama tafsir menyebutkan di antara hubungan ayat itu dengan ayat sebelumnya bahwa faktor terbesar manusia ini sering berkhianat kepada Allah dan Rasulnya itu biasanya urusan harta dan anak-anak. Urusan harta dan anak-anak sering menyebabkan orang khianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, melanggar perintah Allah tak dilaksanakan, larangannya dikerjakan. Demi apa? Kadang demi harta, kadang demi anak. Maka dilanjutkan, itu ujian. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan dalam ayat ini, hati-hati. Bukan sekedar zinatul hayatid dunia saja, tapi anak adalah fitnah, adalah ujian. Bahkan nanti ada lagi sebagian dari anak itu bahkan dapat jadi musuh. Dalam surah At-Taghabun ada
Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya di antara istri dan anak-anakmu itu ada yang jadi musuh bagimu. Dalam kitab tafsir itu disebutkan salah satu riwayat sababun nuzul, sebab nuzulnya itu adalah ada orang-orang di Mekah yang masuk Islam. Kemudian mereka ingin hijrah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, tapi anak dan istrinya tidak setuju, tak galak hijrah. Akhirnya tidak jadi. Maka turun ayat, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri kamu, wa auladikum, anak-anak kamu, aduwwan lakum fahdharuhum, ada yang jadi musuh. Kenapa? Karena dia menghalang-halangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari siapapun di antara kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ini mampu melaksanakan amanah-amanah Allah, supaya kita mampu mengantarkan anak-anak kita sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya anak-anak kita menjadi sesuatu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah sebagai qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata. Itu yang kita doakan tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Pernah nanya, boleh tak baca doa itu kalau tak nama anak lagi? Berarti tak stop beliau. Boleh tak apa-apa. Dzurriyyatina itu bukan anak baik, keturunan. Jadi walaupun aku tak ada anak lagi, doanya tetap, ya Allah berikanlah istri kami, ya berikanlah kepada kami dari istri-istri dan anak-anak keturunan yang menjadi penyejuk mata. Aku tak nak nama istri lagi, tak nak nama anak lagi. Lagilah doa terus, apa-apa kaget keturunannya menjadi qurrata a'yun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.